Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Ulul Azmi, NIM 2105112529, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah konsep dasar biologi dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu Pak Mahmud Alpusari, SPD MPD. Atau bunga kertas yang bisa kita sering sebut ini dia. Baiklah, di sini saya mengambil tema organ pokok bunga kertas atau bahasa ilmiahnya bunga bougainville. Dia itu banyak warnanya ya, ada warna kuning, warna merah, warna pink, warna putih, dan masih banyak yang lainnya. Cuman yang saya temukan di sekitar rumah saya itu warna putih, ini pink keungu-unguan, sama merah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih bunga bougainville itu. Asal bunga kertas atau nama ilmiahnya adalah bunga bougainville berasal dari Amerika Selatan. Namun, nama yang dikenal saat ini merupakan penamaan dari bahasa Inggris yaitu bougainvillea. Kata bougainvillea diambil dari nama seorang prajurit angkatan laut asal Prancis, Sir Louis Antoine de Bougainville. Bunga ini memiliki beberapa macam jenis. Namun ada 5 jenis yang paling populer seperti Lady Mary Baring, Bougainville Poultney, Bougainville Elizabeth Angus, Bougainville Esther Parade, dan Bougainville Red. Taksonomi. Berikut ini adalah klasifikasi ilmiah tanaman bunga bougainville, yaitu divisinya Tracheophyta, upadivisinya Spermatophytina, kladnya Angiosperms, kladnya Mesangiosperms, kladnya Edicots, clades Cor Edicots, ordonya Coryphilales, familinya Chitaginaceae, genusnya Bougainvillea. Bunga kertas atau bunga bougainville yang terdiri dari macam warna ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, untuk ukuran tanaman-tanaman bougainville ini dapat tumbuh mencapai ketinggian 5 hingga 15 meter seperti foto di samping ini. Terutama jika tanaman di daerah khatulistiwa dengan wilayah beriklim tropis. Namun demikian, tanaman ini sulit tumbuh secara tegak dan cenderung menjalar. Tekstur batang tuh keras, tekstur batang dia tuh agak keras. Namun, batang tanaman bougainville berstruktur keras dan memiliki banyak percabangan. Tanaman bougainville juga ditumbuhi duri tajam pada area batangnya. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati saat memegang bagian batangnya. Karena itu bisa melukai jari kita ya, karena runcing tersebut. Nah, bentuk bunga-bunga bougainville ini berukuran kecil dan bentuknya menyerupai trompet seperti ini. 3 kelopaknya dan dilapisi dengan seludang bunga. Seperti ini. Ada mahkota bunganya. Ya. Memiliki seludang bunga, bagian bunganya dikelilingi oleh seludang bunga yang membuat bunga ini tampak semakin indah. Banyak yang mengira seludang bunga adalah kelopak bunga bougainville, tetapi sebenarnya seludang bunga adalah daun yang berukuran agak besar dan berfungsi untuk melindungi bunga. Warna seludang bunga pada tanaman bougainville beragam ya, itu tergantung dari warnanya. Seperti ini kan pink, putih, merah, yaitu warna merah, kuning, jingga, putih, dan ungu. Itu masih banyak yang lainnya. Tekstur bunga tipis. Bunga bougainville juga disebut sebagai bunga kertas karena
Tekstur seludang bunga yang sangat tipis, teksturnya hampir menyerupai kertas. Nih ya, tipis, makanya dia dibilang bunga kertas. Bentuk daun tanaman bougainville berukuran lebar dengan bentuk bulat telur. Namun, ada juga yang berbentuk elips atau bujur tirus, bagian ujungnya meruncing. Daun bougainville merupakan jenis daun tunggal. Panjangnya dapat mencapai 4-10 cm, sedangkan lebarnya kira-kira 2-6 cm. Bunganya cuma 2-6 cm. Daun tanaman ini dapat tumbuh dengan sangat rimbun. Oleh karena itu, tanaman bougainville sering dijadikan rimbunan pokok untuk pekarangan rumah. Selain itu, bisa juga dijadikan tumbuhan pagar, agar pagar tampak lebih menarik dan indah. Menggugurkan daun tanaman bougainville akan merontokkan beberapa daunnya saat bunganya mekar. Namun, daun yang rontok tersebut tidak terlalu banyak dan tidak sampai habis. Tanaman hias favorit tumbuhan bougainville yang hidup di alam liar mampu tumbuh hingga 5-10 meter. Sedangkan jika dijadikan tanaman hias, umumnya pertumbuhannya tidak begitu maksimal. Biasanya tanaman ini dibiarkan tumbuh setinggi 1 meter. Selain itu, menjadi tanaman hias, bunga bougainville juga dapat digunakan sebagai bahan bonsai. Bonsai bougainville berukuran mungil dengan bunga yang tumbuh sangat rimbun. Baiklah, bunga yang saya pegang ini, bunga kertas yang saya pegang saat ini, jenisnya adalah bougainville baby Victoria. Jenis bunga bougainville ini memiliki warna bunga magenta atau keunguan yang mencolok. Bougainville baby Victoria sangat cantik dijadikan tanaman penghias pagar. Tembok berwarna putih sebab akan terjadi paduan warna yang sangat kontras. Sama dengan kelima jenis bunga bougainville sebelumnya, baby Victoria juga termasuk bunga yang mekar sepanjang tahun. Selanjutnya, saya menemukan bougainville warna putih, yaitu bougainville coconut ice. Sesuai dengan namanya, bougainville coconut ice ini memiliki bunga berwarna putih. Akan tetapi, pada beberapa varietas jenis coconut ice juga menghasilkan warna bunga lain. Jenis bougainville coconut ice termasuk bunga yang mekar sepanjang tahun. Bunga yang saya temui itu adalah bunga bougainville Barbara Cards. Seperti ini bentuknya, warna merah. Barbara Cards adalah salah satu varian hybrid bunga bougainville. Jenis ini adalah gabungan dari spesies Bougainville periovina dan Bougainville glabra. Warna bunga Barbara Cards sangat bervariasi, meliputi magenta merah serta warna scarlet. Cantik banget kan? Bunga yang juga bisa mekar sepanjang tahun ini, teksturnya itu halus dan sangat tipis ya. Sangat cantik jika dibuat sebagai penghias di pagar tembok. Bunga ini selain jadi penghias pagar tembok, ada juga loh yang menanamnya. Karena untuk ditanam ini juga cantik.
Oke, baiklah, tadi saya ke rumah temen dan saya mendapatkan 3 warna bunga yang lainnya ya. Ini. Jadi totalnya itu ada 6 warna ya. Bisa kita lihat. Ada warna putih, Deng. Jadi totalnya kita dapat 6 warna, teman-teman. Kan 3 warna udah dijelasin nih. Baiklah, di sini kan aku lanjutin nge-review warna-warna untuk dijelasin yang warna 3 warna ini. Baiklah, di sini aku mau ngejelasin yang warna kuning dulu. Bunga kertas yang warna kuning ini ya. Itu nama ilmiahnya Bougainvillea alexandra. Terus bunga Bougainvillea alexandra ini memiliki warna yang menarik perhatian ya kan. Bunganya pun dapat tumbuh hingga sangat rimbun. Bougainvillea alexandra adalah tipe bougainville yang akan menggugurkan daun pada waktu tertentu. Nah, ini sangat cantik untuk dijadikan tanaman hias ataupun hiasan pagar juga. Selain warnanya indah ya, warnanya tuh kuning kayak ke gold gitu sih menurut aku, cuman ini lebih ke kuning gitu, kuning keemasan gitu. Tetap sama ya unsur-unsurnya sama yang lain tuh, kayak kelopak bunganya ini lembut tipis, terus ada mahkota bunganya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya aku mau ngasih tahu yang warna ini. Warnanya tuh kayak cherry gitu ya. Ini nama ilmiahnya Bougainvillea cherry blossom. Kelopak bunga Bougainvillea cherry blossom ini berwarna merah muda. Dan pada bagian tertentu itu berwarna sedikit putih. Tertentu ya, tapi tidak semuanya. Terkadang warnanya juga memudar menjadi mendekati putih secara keseluruhan. Jenis ini juga mekar sepanjang tahun dan merupakan salah satu jenis bunga bougainville yang paling populer. Nah, yang terakhir adalah bunga bougainville yang berwarna ungu nih, cantik banget kan? Kalian kalau di kamera nih nggak kelihatan ya kalau ini warna ungu. Nanti aku bakal ngeletak fotonya dan preview videonya. Nah, bunga bougainville ini nama ilmiahnya Bougainvillea bambino baby Lauren. Nah, tanaman bougainville dengan jenis bambino ini menghasilkan bunga dengan warna yang lembut, cantik banget kan? Yaitu warna keunguan. Jenis bougainville ini tidak mekar sepanjang tahun, melainkan di akhir musim semi, awal musim panas dan akhir musim gugur. Karena warnanya ini sangat limited edition lah menurut aku. Karena tuh cantik banget ya, warna ungu gitu. Nah, yang pastinya sebenarnya bunga bougainville itu banyak jenis, banyak macam, banyak pula bagian. Nanti misalnya nih, ini ungu nih. Nanti ada yang ungu-ungu muda, yang ungu-ungunya tua banget, yang ungu keping-pingan, yang pink agak putih, yang kuning keemasan. Itu tuh sebenarnya banyak banget ya jenis dari bunga bougainville ini. Cuman itu tergantung di rumah, ada yang bagian merahnya aja, ada yang ungunya aja di rumahnya gitu. Nggak semua warna ada di satu tempat, kecuali dia memang suka banget ya nanam bunga. Dan ini nih aku mencarinya tuh keliling rumah sampai ke rumah temen untuk
minta warna-warna tertentu gitu yang ada di rumahnya, seperti itu. Jadi bunga bougainville ini sebenarnya sama ya, ciri-cirinya tuh hampir-hampir mirip, cuman untuk jenis itu yang beda, yang membedakan tuh warnanya. Seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi di sini ada mahkota bunga ya, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga, telur bunga, ovarium atau kandung lembaga dari bunga tersebut. Dari struktur bunga tadi kita bisa melihat juga berdasarkan kelamin bunga, cara penyerupukan bunga atau lebih ke bunga biseksual atau hermafrodit. Pada satu bunga terdapat benang sari dan putik ya, dalam kurungnya ditambah atau kurang daun kelopak dan daun mahkota, contohnya jambu, jeruk, kembang sepatu. Begitu pula kepada bunga-bunga lainnya, terutama ke bunga yang kita bahas sekarang ini, bunga bougainville. Baiklah teman-teman, bunga merupakan alat reproduksi generatif tumbuhan pada umumnya. Nah, begitupun dengan bunga kertas yang banyak warnanya ya. Bunga kertas ini umumnya muncul dari ketiak batang, tetapi ada pula yang muncul dari ujung batang. Bunga kertas terdiri dari tangkai bunga, daun, dan pemikat atau daun pelindung putik, benang sari dan mahkota bunga, seperti foto yang saya jelaskan tadi. Nah, tangkai bunga adalah bagian bunga yang masih terlihat seperti batang tumbuhan. Daun pemikat pada bunga kertas merupakan metamorfosis dari daun pelindung. Daun pemikat ini yang menyebabkan bunga kertas terlihat berwarna dan nampak indah ya. Bunga pemikat ini memiliki ketebalan yang tipis dan menyerupai kertas. Dengan alasan itulah bunga ini disebut juga dengan bunga kertas. Awalnya sih tadi udah dijelasin ya di sini untuk mengingat ulang kembali. Dan putiknya itu pistilum merupakan alat kelamin betina. Putik merupakan metamorfosis dari daun buah atau yang disebut karpela. Selain putik, bunga kertas juga memiliki benang sari yang merupakan alat kelamin jantan dan berfungsi sebagai penghasil gamet. Gamet jantan ya. Jadi pada bunga kertas selalu memiliki 3 bunga yang dikelilingi oleh daun pemikat yang merupakan metamorfosis dari daun pelindung. Daun pemikat ini berjumlah 3 lembar ya. Saya 1 dan berwarna cerah. Jika sekilas dilihat memang seperti satu bunga dengan 3 lembar mahkota, padahal terdiri dari 3 bunga di dalamnya dengan 3 lembar daun pemikat di bagian luarnya. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Ada manfaat yang bisa diambil dari video saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka video ini, boleh di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vielen Dank dan Dankeschön meine Freundin. Thank you so much.